kita sekarang lagi coba proses untuk hardware. Jadi bagaimana caranya membongkar PC. Nah, di sini ada CPU. Jadi satu unit CPU yang di dalamnya nanti kita bongkar ya. Yang nanti di dalamnya kita bakal bongkar. Ini CPU ini berjalan ya, atau aktif atau bisa digunakan. Cuma emang karena kita memang buat praktikum, jadi bentuknya seperti ini. Oke, sebelum itu kita bakal review dulu sekitar yang ada di CPU-nya ya, sebelum masuk ke tools yang lainnya. Oke, di sini dari belakang, tampilan dari belakang CPU itu ada namanya tombol power ya. Power ini on dan off. Jadi ini untuk ketika kita misalkan masukin aliran listrik di sini ya, di power supply ini aliran listrik. Kalau misalkan kita 0, power yang di depan itu tidak bisa, walaupun kita cetak-cetak tidak akan nyala. Jadi untuk mengamankan saja aliran listriknya, dayanya ya. Oke, kemudian ini adalah port atau apa namanya ya, port untuk power supply, untuk kabel ke power listrik langsungnya ya, ini. Kemudian di bawahnya yang kalian lihat ya, yang pertama itu ada yang warna hijau sama warna ungu. Hijau yang ungu ini adalah PS2, yang biasanya kalau misalnya komputer lama kita selalu mengenal PS2, yaitu digunakan untuk mouse atau keyboard yang portnya itu kayak bulat-bulat kayak gitu ya, bukan USB portnya. Kemudian ini ada VGA ya, warna biru, warna pink, dan kemudian ini ada port HDMI. Wait, mana ya, ini ada port HDMI. Jadi misalkan sekarang itu sudah menggunakan HDMI saja boleh ya. Kemudian ada 4 port juga, yaitu untuk USB, bisa flash disk, bisa yang lainnya. Kemudian ini adalah port untuk RJ45 untuk jaringan. Kemudian di bawahnya ada yang warna pink untuk mic, kemudian warna hijau dan biru itu untuk soundnya ya, speaker dan soundnya, audio lah, untuk audio. Kemudian di sini aslinya slotnya itu tertutup. Di sini kalau kalian lihat ini slot tambahan, misalnya untuk penambahan, bisa penambahan mungkin VGA outboard, ataupun bisa penambahan tentang jaringan. Ini LAN cardnya ya, kalau misalnya dilihat ini LAN cardnya, jadi bisa tambahan. Jadi nanti si besi ini bisa kita lubangin seperti itu. Ini tampak dari belakang. Kemudian yang di depannya ya, di sini harusnya itu ada namanya DVD player ya, DVD player. Kemudian ini digunakan biasanya untuk disket, tapi kita kan nggak pakai disket lagi. Kemudian yang paling bawah adalah tombol powernya. Ini Intel Core i5, jadi komputer yang sudah bagus ya, Core i5-nya. Cuma di dalamnya memang sudah dirubah-rubah. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam sistemnya ya, ke dalam CPU-nya. Ada apa aja sih? Kita langsung saja check it out. Oke, yang pertama ya, kalau kalian lihat komponen CPU itu hanya beberapa saja yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu yang ini ya, ini adalah power supply unit atau PSU ya, gunanya untuk mengalirkan daya saja, untuk membagi daya juga. Kemudian dari PSU ini kita alirkan nantinya ya, ada kabel-kabel yang seperti ini. Yang pertama ke motherboard, bisa juga motherboardnya nanti langsung ke fan prosesor. Ini namanya fan prosesor ya. Kemudian ini yang kotak warna biru full ya, ini motherboardnya, sebutnya motherboard. Fan prosesor, prosesornya ada di bawah dari fan prosesornya ini. Kemudian ini ada hard disk ya, ini baterai CMOS. Kemudian ini tadi yang sudah dijelaskan LAN card. Kalau misalkan ada
VGA tambahan ini nanti di sini ya, onboard VGA onboard. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah RAM-nya. RAM-nya itu di sini. Nah, yang warna hijau 1, 2 ini adalah namanya RAM. Itu mungkin komponen-komponen yang ada di dalam CPU ya. Nanti kita bongkar satu-satu. Oke, yang penting pahami dulu ya fungsinya. Yang misalnya ini untuk daya prosesor ya, pada prosesor untuk mendingan prosesornya. Kemudian hard disk menyimpan data, simpel-simpel aja ya, simpel-simpel saja definisinya. Jadi kalau misalnya definisi yang paling tepatnya ya silahkan cari di video atau buku-buku yang kalian buat. Button CMOS ini biasanya untuk BIOS ya, untuk nge-reset, menyimpan tanggal waktu yang sekarang seperti itu ya. Kemudian ini ada namanya LED, kemudian switch power, kemudian di sini juga ada namanya USB ya, untuk USB dan sebagainya. Mungkin komponen yang paling penting adalah 1 ya, 2, 3 dan RAM ya, penyimpanan sementara RAM. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Nanti lihat video yang berikutnya, itu kita coba untuk membongkar seluruh yang ada di CPU-nya. Oke, terima kasih. Bye.